Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton channel saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, serta diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengomentari terkait naskah dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Habib, yang mana kitab ini dikarang oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Latas atau Al-Atos. Jadi kitab ini bernama kitab Tadhkirun Nas, yang disitu katanya memuat berkaitan dengan fikih serta tasawuf. Namun setelah saya telusuri dan setelah saya kaji, ternyata banyak cerita-cerita halu yang tertulis dalam kitab tersebut. Jadi memang setelah saya jajaki baik kitab Tadhkirun Nas ini ataupun kitab Uqudul Almas yang kemarin saya kritisi, ini bermuatan cerita-cerita halu. Walaupun kitab Uqudul Almas yang sempat saya posting kemarin ini dikomentari atau dari pihak Ba'alawi sendiri, yaitu Ustadz yang bernama Zaini, ini juga mengomentari terkait kitab Uqudul Almas, yang mana channel Zaini mengatakan bahwa yang mengatakan kitab Uqudul Almas ini berisi cerita halu itu orang-orang yang tidak bisa membaca kitab, katanya. Padahal dalam kitab Uqudul Almas itu jelas sekali tertulis bahwa torekoh-torekoh Syaitoniyah yang tersebar di Asia dan juga di wilayah-wilayah yang sudah saya sebutkan dalam video tersebut, ini terafiliasi atau berafiliasi dengan torekoh Naksabandiyah dan juga Qadiriyah, dan juga berafiliasi dengan torekoh selain dari dua torekoh tersebut. Memang tidak langsung kitab itu menjustis bahwa torekoh Naksabandiyah dan torekoh Qadiriyah itu torekoh Syaitoniyah, tetapi di situ memakai bahasa mungtasibun, secara tidak langsung juga menuduh bahwa torekoh yang mengatasnamakan torekoh Naksabandiyah dan torekoh Qadiriyah itu torekoh Syaitoniyah. Jadi ketika Gus Zaini mengatakan yang menuduh kitab Uqudul Almas bermuatan cerita halu dan bermuatan fitnah, katanya orang-orang yang tidak bisa membaca kitab, ini apakah Gus Zaini ini orang yang paling pintar baca kitab? Kalau Gus Zaini jebolan pesantren, saya juga jebolan pesantren. Gus Zaini paham ilmu nahwu sorof, saya paham ilmu nahwu sorof. Gus Zaini paham ilmu mantek balaghah, saya juga paham ilmu mantek balaghah. Jadi apa yang Anda banggakan? Apakah Anda merasa paling pintar sendiri sehingga yang lain itu salah membaca dan salah memahaminya? Bela-bela, artinya Anda boleh membela Ba'alawi, tetapi Anda harus terima fakta dan kenyataan bahwa memang dalam kitab Uqudul Almas itu bermuatan cerita halu dan fitnah. Kembali pada topik pembahasan, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas kitab Tadhkirun Nas, yang mana seperti tadi sudah saya sebutkan, kitab Tadhkirun Nas ini karya dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos. Nah, ada dua poin yang akan saya komentari terkait tak yang berada dalam kitab Tadhkirun Nas ini. Menurut saya tidak pantas hal-hal semacam itu tertulis dalam sebuah kitab. Yang pertama yang akan saya komentari adalah sebuah ungkapan yang tertulis dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 163. Dalam halaman 163 ini tertulis sebagai berikut: wa dzakara sayyidi anna sayyidana asy-syaikh
Umar al-Muhdar Ibnu Abdirrahman as-Saqaf arada ayaj'ala li auladihi safinatan fil hawa yusafiru bihim fiha summa roja'a an dzalika liqauni salafil alawin lam yaf'alu dzalika. Jadi penjelasan dalam halaman 163 ini ada di paragraf yang paling bawah. Tulisan semacam ini ada dalam halaman 163 paragraf yang paling bawah. Jadi artinya telah menyebutkan atau telah menuturkan guru saya, yaitu Sayyid Syekh Umar al-Muhdar bin Abdurrahman as-Saqaf, mengatakan bahwa Syekh Umar al-Muhdar ini punya niatan untuk membuatkan kapal terbang untuk anak-anaknya dengan tujuan untuk memudahkan perjalanan untuk anak-anaknya tersebut. Tetapi niatan itu tidak terlaksana karena alasan bahwa ulama-ulama salaf alawin dari Ba'alawi ini tidak melakukan hal yang semacam itu. Ini tulisan ini itu tulisan khayalan ini. Jadi Syekh Umar al-Muhdar bin Abdurrahman as-Saqaf ini punya keinginan membuatkan kapal terbang untuk anak-anaknya. Emang bikinnya pakai apa? Apakah semudah itu? Apakah merasa bahwa Habib itu punya karomah sehingga pengen bikin kapal terbang langsung terwujud kapal terbang? Jadi cerita-cerita semacam ini dimuat dalam kitab, yang mana kitab itu seharusnya isinya muatan yang ilmiah, tapi justru isinya cerita-cerita yang menyesatkan. Saya yakin ini khayalan, karena memang di kitab-kitab karya Habib itu selalu isinya cerita-cerita yang mengistimewakan klannya, seakan-akan klan Ba'alawi itu maha karomah, artinya golongan yang penuh dengan karomah, yang penuh dengan keistimewaan, yang keistimewaan itu tidak dimiliki oleh golongan lain. Saya ketawa ketika membaca tulisan semacam ini dimuat dalam salah satu kitab, yang mana notabene kitab itu kitab fikih dan juga tasawuf. Menghayal pengen membuatin kapal terbang untuk anak-anaknya agar mudah untuk melakukan perjalanan, tetapi khayalan tinggal khayalan, tidak terlaksana. Alasannya karena ulama-ulama salaf alawi ini tidak melakukan hal semacam itu. Bilang saja tidak mampu, tidak bisa. Emang dikira seperti sulapan apa, dengan berkehendak pengen bikin kapal terbang langsung terwujud kapal terbang? Tidak semudah itu, Ferguson. Nah, pengkaji kitab Tadhkirun Nas dengan harapan menambah ilmu, menambah wawasan, justru setelah membaca tulisan ini tertawa terpingkal-pingkal. Apa yang akan didapatkan dari kitab Tadhkirun Nas ketika kitab ini isinya cerita halu, khayalan semata, dongeng? Jadi orang penemu pesawat terbang yang pertama itu kan dua bersaudara yang berasal dari Amerika Serikat, yang mana diketahui bernama Orville yang lahir pada 16 April 1871, dan juga Wilbur Wright ini lahir pada 16 April 1867. Ini punya cita-cita tetapi mencari ilmunya dengan sungguh-sungguh, sehingga kedua saudara ini benar-benar mewujudkan impiannya sehingga mampu menciptakan kapal terbang yang pertama. Dan kapal terbang yang pertama ini
tercipta oleh keduanya pada tanggal 17 Desember 1903. Lah kalau seorang Habib itu hanya menghayal, hanya mengandalkan dongeng karomah, jadi pengen membuatkan kapal terbang untuk anak-anaknya, ini kan seakan-akan mau disulap itu. Berdoa kepada Allah, tiba-tiba terwujud kapal terbang. Kok mudah banget? Itu bukan karomah, itu cerita komik itu. Kemudian orang yang mengembangkan atau yang menyempurnakan pesawat terbang sehingga bisa menjadi terbang beneran, ini bernama Glenn H. Curtis. Ini dikembangkan pesawat tersebut pada tahun 1913. Ya nyatanya sampai sekarang pesawat terbang itu ada dan diciptakan dan juga dikembangkan oleh orang-orang yang berbakat dan menekuni ilmunya. Lah kalau Habib itu kan menekuni di bidang dongeng khurafat dan di khayalan, sehingga apa-apa itu ya adanya khayalan, sampai khayalannya tertulis dalam kitab pula. Ini satu ya yang saya komentari. Tadhkirun Nas halaman 163. Kemudian langsung saya loncat dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 246. Ini juga nggak kalah menggelikan. Dalam halaman 246 ini tertulis sebagai berikut: wabalahna anna syahra syawala subita fi ba'dis sinina indal qadhi bitarim fatstama asadah ahlul baladi li sholatil id wa ta'akhara ba'du sadati min ahlil aidrus minal khuruj fasara al khatib ila baitihi wa sa'alahu an sababi ta'akhurihi faqala al habib inni ra'aitu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam al barihata wa qultu lahu hadhihi lailah min layali syawala qala la wa ana la aftiru. Artinya gimana? Bahwa telah sampai bahwa bulan Syawal itu ditetapkan di sebagian tahun-tahun di Tarim. Kemudian berkumpullah para pemimpin negara melakukan sholat id, tetapi ada sebagian lagi yang tidak melakukan sholat id, yaitu wata'akhoro ba'du sadah min ahlil idrus. Jadi yang tidak melakukan sholat id ini sebagian dari sadah dari golongan al-idrus, ini tidak mau melakukan sholat id karena yakin bahwa Idul Fitri tidak jatuh pada hari itu. Fasara al-khatib ila baitihi wa sa'alahu an sababi ta'khurihi faqala al-habib inni ra'aitu nabiyya, dan seterusnya. Jadi karena sebagian sadah al-idrus ini tidak melakukan sholat Idul Fitri, yang mana yang lain itu berbondong-bondong melakukan sholat id, sehingga khotib atau kiai lah, kalau di sini kiai, salah seorang kiai itu mendatangi rumah dari sadah al-idrus tersebut, kemudian menanyakan alasan apa sampean tidak menjalankan sholat Idul Fitri padahal yang lain hari ini menjalankan sholat Idul Fitri. Jawabannya apa? Jawabannya ini ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-barihata wa qultu lahu hadhihi lailah min layali syawal qala la wa ana la aftiru. Jadi Habib al-Idrus yang didatangi oleh kiai tersebut bilang, sesungguhnya saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bertanya kepada Nabi Muhammad tentang malam-malam Syawal. Kemudian Nabi Muhammad menjawab,
Tidak, dan saya tidak membatalkan puasa. Artinya Habib Al-Idrus ini bertanya kepada Rasulullah, apakah hari ini itu sudah Idul Fitri atau belum? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, belum, buktinya saya belum membatalkan puasa. Jadi dalam kitab ini Tadhkirunas, seakan-akan para habib itu dengan mudahnya bisa berdialog dengan Rasulullah, bisa bertemu dengan Rasulullah seenaknya. Jadi Rasulullah itu enggak ada harganya di kalangan habaib. Dikit-dikit mimpi Rasulullah, dikit-dikit bertemu Rasulullah. Dan yang paling aneh, ini diceritakan oleh sesama habaib sendiri. Jadi kehebatan-kehebatan itu diceritakan oleh golongannya sendiri. Jadi saya curiga ini hanya glorifikasi, mendongkrak elektabilitas agar klan Habib itu populer, kemudian dibanggakan dan diistimewakan karena memiliki banyak keistimewaan. Padahal itu cerita karangan, kalau saya pikir itu cerita karangan. Dan banyak dalam kitab-kitab lain pun sama, tertulis dikit-dikit mimpi ketemu Rasulullah, dikit-dikit mimpi didatangi Rasulullah. Jadi seakan-akan dengan mudahnya habaib itu bertemu Rasulullah, baik dalam kondisi mimpi ataupun dalam kondisi yang nyata. Ini kan dongeng-dongeng yang halu kalau menurut saya. Karena gini, seseorang yang benar-benar mimpi bertemu Rasulullah ini akan mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa. Tentu kehidupannya lebih baik dalam hal keimanan kepada Allah, dan tentu tidak pernah bercerita keluar-keluar bahwa saya mimpi ketemu Rasulullah, saya mimpi didatangi Rasulullah. Ini tidak, itu kan menjadi murahan. Nah, kalau orang dari golongan habaib ini rata-rata pernah mimpi kepada Rasulullah dan itu dicerita-ceritakan oleh dirinya sendiri. Ini yang paling aneh. Biar apa? Biar dianggap hebat, biar dianggap benar-benar berkaromah. Kan saya malah tertawa karena orang-orang dari ulama Nusantara ini juga banyak yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah, tetapi justru tawadhu, tidak pernah koar-koar. Mimpi itu selalu diingat, tetapi tidak pernah dicerita-ceritakan, hanya kepada orang tertentu. Nah, ini malah didokumentasikan dalam salah satu kitab biar dibaca oleh para pembacanya. Jadi kesannya itu kan pamer, sombong. Iya kalau iya, ya kalau ini hanya karangan, ini kan kacau. Saya yakin ini hanya hayalan, karangan, rekaan saja ini, glorifikasi. Kemudian setelah Habib tadi didatangi oleh Kiai terkait alasan kenapa nggak melaksanakan sholat id, tadi kan sudah dijawab. Saya sudah bertanya kepada Rasulullah, katanya Lebaran itu tidak hari ini, buktinya Rasulullah hari ini masih menjalankan puasa. Itu jawabnya Habib. Kemudian sang kiai itu enggak kalah, artinya tetap menjawab balik. Hadzal yaum wa ana la aftiru hadzal yaum, ini terusannya tadi. Kemudian faqala al khatib al habiba, anta ra'aitahu fil manam wa ana ra'aituhu fil yaqdhah wa qala li alailah al barihah min layali sawala. Wal yaumu hadza min ayyami Syawal. Faqala al habib kaifa dzalik? Faqala al habib alam yubalih ka qauluhu yasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Faqala
bala balagoni dalika faqala al Habib ru'yaka ru'ya manam wa hadhihi ru'ya haqqin rawaha asyikot min asyikot min Rasulillah wa takallama bihi fil yaqdhah. Jadi sang kiai itu setelah mendengar jawaban dari Habib tersebut kemudian protesnya gini, kamu kan ketemu Rasulullah itu hanya dalam mimpi, bertanya Rasulullah hanya dalam mimpi, sedangkan saya, kata khotib atau kiai tersebut, saya itu bertemu Rasulullah dalam kondisi nyata, dan pertemuan saya dengan Rasulullah dalam kondisi nyata itu Rasulullah menyatakan bahwa hari ini memang Lebaran atau Idul Fitri. Bahkan kiai tersebut bertanya balik pada Habib Al-Idrus tersebut, apakah kamu belum pernah mendengar sabda Rasulullah yang berbunyi yasumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi faqola. Jadi ini hadis ya, yasumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Jadi berpuasalah kalian semua ketika kalian melihat hilal ketetapan, kemudian berbukalah atau membatalkan puasa kalian semua kalau kalian melihat ketetapan bahwa memang hari itu sudah seharusnya menjalankan Idul Fitri. Ini hadis. Dan penempatan hadis dalam cerita ini juga tidak tepat. Karena apa? Ini hadis ini tidak nyambung dengan cerita antara Habib dan kiai tersebut. Tidak nyambung sama sekali. Hadis ini kan sabda Rasulullah, kalian berpuasalah kalau melihat ketetapan, kemudian kalian membatalkan puasalah kalau melihat ketetapan. Maksudnya ya ketetapan bahwa hari ini jatuh bulan puasa, dan juga ketetapan bahwa hari ini adalah ketetapan Idul Fitri. Nah ini kan cerita di situ antara ketemu Rasulullah dalam kondisi mimpi dan cerita bertemu Rasulullah dalam kondisi nyata kemudian disambungkan dengan hadis ini tidak nyambung, tidak terkoneksi. Jadi ini karangan, ini cerita dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 246 ini saya yakin ini karangan. Jadi cara penyampaiannya saja agak janggal. Ya itu tadi, untuk glorifikasi, biar dianggap keren, biar dianggap hebat bahwa Habib itu manusia mulia penuh karomah. Setelah ditanya Habib tersebut terkait hadis Rasulullah, apakah kamu belum pernah mendengar hadis Rasulullah yang berbunyi yasumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi? Kemudian Habib tersebut menjawab, sudah, saya sudah mendengar hadis itu. Kemudian sang kiai berkata kepada Habib Al-Idrus, katanya gini, ru'yaka ru'ya manami wa hadhihi ru'ya haqqin rawaha asyikot min asyikot min Rasulillah wa takallama bihi fil yaqdhah. Faqala al Habib inda dzalika jazakallah anna khairon kalamuhu hakun wa kalamuka hakun hatu atamra wal ma wa aftara wa kharaja wa sallamahum al ida hakadha kana ahlal i'tirab wal insab wal mutbi'un nafa'allahu bil jami'. Kemudian khotib atau kiai tersebut berkata kepada Habib tersebut, kamu melihat Rasulullah dalam kondisi tidur, itu juga penglihatan yang nyata atau penglihatan yang benar, dan itu adalah penglihatan orang-orang yang dapat dipercaya. Kemudian kamu berbicara atau bertanya kepada Rasulullah itu dalam keadaan yang nyata,
Jadi khotib itu seakan-akan kan memuji Habib tersebut bahwa walaupun kamu bertemu Rasulullah hanya dalam mimpi, tetapi pertanyaanmu kepada Rasulullah itu dalam kondisi nyata. Faqala al-Habib inda dzalika jazakallah anna khairan. Setelah dipuji oleh kiai tersebut, kemudian Habib tersebut menjawab, terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan pada Anda. Ini yang cerita-ceritanya kacau. Jadi dari pertama itu kayaknya debat antara kiai dan Habib terkait penetapan jatuhnya hari raya Idul Fitri. Tapi di akhir cerita ini sang kiai itu membenarkan ucapan dari Habib tersebut bahwa walaupun kamu bertemu Rasulullah dalam mimpi, tetapi pertanyaanmu kepada Rasulullah itu dalam nyata, dan itu betul. Ini kata kiai tersebut. Nah, setelah dipuji semacam itu, Habibnya menjawab, terima kasih, semoga engkau diberkati oleh Allah dengan hal-hal yang baik. Ini kan berarti cerita ini cerita karangan, settingan, seakan-akan Habib dan kiai itu adu argumen, tetapi pada endingnya itu kiai itu membenarkan ucapan Habib tersebut bahwa Habib tersebut benar-benar bertanya kepada Rasulullah walaupun dalam mimpi, tapi hakikatnya nyata. Ini kan kacau lagi. Jadi Rasulullah itu dibuat mainan dalam kitab-kitab Ba'alawi, atau dibuat gaya-gayaan dengan menyertakan Rasulullah terlibat di situ, entah itu terlibat dalam mimpi ketemunya atau terlibat dalam kondisi nyata. Ini sang pembaca yang tidak jeli atau tidak teliti, ini kan langsung, ini Habib berarti hebat ya, bisa ketemu Rasulullah, sering mimpi ketemu Rasulullah, ini Habib benar-benar keramatnya tinggi. Ini bagi pembaca yang tidak jeli akan semacam itu. Tapi bagi pembaca seperti saya dan seperti teman-teman yang sepemahaman, ini tentu akan tertawa. Cerita-cerita kayak gini dimuat dalam kitab, buat apa? Pembacanya itu tidak mendapat manfaat sama sekali. Dapatnya ya membaca cerita aja, tidak dapat ilmu baru. Yang saya harapkan kan kitab itu diciptakan atau dikarya oleh seorang ulama itu bermuatan ilmiah, sehingga pembacanya itu mendapatkan ilmu baru setelah membaca kitab tersebut. Nah, ketika kitab itu dikarya atau diciptakan, isinya cerita-cerita, isinya dongeng-dongeng, ini kan nggak beda jauh dengan membaca cerita fiksi. Ini maksudnya kitab hiburan, jadi ya dongeng. Jadi kesimpulannya gini, kitab Ba'alawi walaupun di situ seakan-akan membahas tentang fikih, seakan-akan membahas tentang tasawuf, tetapi di sela-sela pembahasannya itu diselingi cerita-cerita halu, yang cerita itu mengunggulkan dirinya Habib atau mengunggulkan golongannya Habib. Nah, itu makanya tidak salah ketika Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga orang-orang yang pro dengannya ini mengatakan bahwa Habib Ba'alawi itu suka mengglorifikasi, biar dianggap hebat, biar dipuja, biar dihormati. Jadi pembaca bisa lihat dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 163 yang pertama, dan yang kedua dalam halaman 246. Ini bukan hoax, artinya saya bicara sesuai dasar kitab karya Ba'alawi sendiri. Silahkan nanti dicek kemudian dibaca, pasti akan tertawa juga seperti halnya saya saat membaca. Untuk para penonton, alangkah baiknya video saya ini bisa diviralkan sehingga bisa menyadarkan orang-orang yang sampai saat ini masih membela Habib mati-matian dengan bukti karya kitab Ba'alawi yang isinya cerita-cerita halu. Semoga muhibbin yang kolot ini
pelan-pelan akan menjadi sadar dan otak warasnya ini kembali dipakai. Cukup sekian pembahasan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari santri Pekalongan.